Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Farwaji Channel. Ya, video kali ini gue mau sedikit sharing nih ya ke kalian semua dan ngasih tahu ke kalian semua alat-alat apa aja sih yang harus dibawa ketika kita bermain jauh atau enggak kita traveling yang cocok gitu ya buat kalian semua. Kalian bisa tonton video dari awal sampai akhir, dan yang belum subscribe bisa kalian klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Kita putar dulu intronya, check it out. Yaps teman-teman, sekarang gue mau ngasih tahu ke kalian semua dan ngasih rekomendasi mungkin ya buat kalian semua yang suka jalan-jalan keluar kota gitu ya, suka traveling, suka vlogging gitu untuk mendokumentasikan kegiatan kalian ketika kalian bermain kemana. Nah, mungkin kalau misalnya kalian itu pengen yang yang apa ya, yang nggak mau ribet dan nggak mau berat juga dan nggak perlu bawaannya banyak, tapi kalian pengen menghasilkan gambar atau enggak mendokumentasikan momen-momen kalian dengan bagus. Nah, gue mau rekomendasiin ya, mungkin bisa jadi rekomendasi buat kalian semua nih yang gue kasih tahu ya sekarang. Pasti yang dibutuhkan itu kamera ya teman-teman. Dan yang gue kasih tahu nih sekarang yang cocok untuk traveling itu kamera di mirrorless. Kenapa memilih mirrorless? Kalau buat gue pribadi, kenapa gua pakai mirrorless ya? Contohnya gua pakai mirrorless kalau misalnya gua lagi pergi jauh. Karena mirrorless itu bentuknya kecil, teman-teman. Bentuknya kecil dan simple juga. Terus kualitas kualitas videonya dan fotonya juga udah bagus banget gitu, teman-teman. Contohnya ada di kamera Sony ya, di seri A6, kalau enggak A6 ke atas lah ya. Sony A6000, Sony A64, A63, A64 dan yang seterusnya. Itu bodinya udah kecil dan kualitasnya itu udah bagus banget teman-teman. Tapi kalau misalnya kelemahannya di Sony A6000, kita nggak bisa flip screen ke depan. Jadi kita vlogging itu nggak bisa ngelihat kalau kita itu gimana gitu ya. Kalau misalnya pakai A64 itu udah bisa flip screen dan kualitas juga bisa lebih bagus. Tergantung budget kalian ya. Kalau misalnya budget kalian udah memadai, kalian bisa beli di Sony A64. Tapi kalau misalnya kalian budgetnya belum nyampe gitu, kalian bisa pakai Sony A6000 karena Sony A6000 itu kualitasnya udah bagus banget teman-teman kalau buat videonya ya teman-teman. Jadi gak ketinggalan banget. Dan kalian mungkin bingung ya kalau misalnya pengen Sony A6000 tapi gak bisa ngevlog dan gak bisa kita itu kayak gimana dia di depan layarnya. Nah, jadi gue nemu di marketplace. Ternyata solusinya kalau misalnya kamera belum bisa flip screen, ada dari produknya si Ulanzi, itu ada dari mirror ya. Mirror nih kayak yang gue pakai ini, kita bisa ngelihat metering nih di depan kita tuh kayak gimana. Kita bisa beli, cuman harganya tuh kisaran 125.000 sampai 150 gitu, gue lupa. Gue beli itu karena itu membantu banget ketika kita untuk vlogging atau enggak kita bisa syuting sendiri kayak gue gini. Jadi kita bisa lihat nih diri kita itu kayak gimana. Nah, terus yang kedua itu lensa ya teman-teman. Lensanya kalau menurut gue sih kalau buat traveling ya teman-teman, kalau misalnya kalian belum punya budget itu cukup di lensa kit aja. Karena kalau misalnya di Sony itu udah 16 mili sampai 55. Jadi enak banget wide udah dapet. Terus kita bisa ngezoom juga di 55 milinya gitu ya. Jadi nggak perlu bawa double lensa. Kecuali kalau misalnya kalian pengen dapetin beauty shoot yang mungkin pengen bokeh-bokeh ya, kalian nggak perlu pakai lensa yang fix juga sih sebenarnya. Kalau misal kalian pakai lensa kit juga bisa. Kalian tinggal gunakan di 55 focal length-nya ya di lensa kit Sony. Terus kalian bukaan terbesarnya itu di 3,5-nya atau enggak di 5,6-nya ya. Jadi kalau misalnya kalian traveling itu nggak mau ribet bawa-bawa banyak. Nah, itu contohnya mirrorless yang pertama. Terus ya jangan terlalu pakai kamera-kamera besar lah ya, nggak terlalu rekomendasi juga karena bawaan kita udah bawaan barang banyak ya, kayak misalnya baju gitu ya, jadi berat untuk dibawanya. Lalu yang ketiga teman-teman, selain lensa juga kalian membutuhkan kamera action cam. Kenapa kamera action cam nih? Action cam kayak gini, ini gue pakai GoPro ini GoPro Hero 3 ya, GoPro Hero 3 Silver Edition ini keluaran 2000 berapa ya gue lupa. Cuman kualitasnya udah bagus, udah Full HD juga, terus bisa slow motionnya itu di 60 fps. Ini kenapa action cam kalian butuh untuk traveling, karena kamera ini tuh anti air teman-teman, anti air. Jadi kalau misalnya kalian bisa
kalian lagi renang gitu, kalau nggak kalian pengen ke pantai, ini sangat membantu banget untuk mendokumentasikan kalian ketika kalian berada di dalam air ya. Jadi anti air gitu, itu juga handheld ya, enak gitu teman-teman. Tapi gue rekomendasiin kalian kalau misal mau beli GoPro itu mending seri-seri di atas ya, dari seri 6, 5, 6, 7, 8 sampai ke atas. Itu rekomendasi banget karena sudah memiliki image stabilizer, dan kalau kalian jalan nih ya, jalan itu nggak akan goyang-goyang teman-teman. Jadi kelihatannya tuh smooth banget gitu ya, jadi nggak goyang-goyang gitu ya. Terus FPS-nya juga udah besar. Kalau ini gue di 60 fps, kalau nggak sampai 100 fps kalau nggak salah. Jadi ini tuh termasuk kamera jadul banget teman-teman GoPro, cuman kualitasnya nggak ketinggalan teman-teman ya. Nah yang ketiga itu GoPro Action Cam ya, kalau nggak GoPro itu Action Cam. Pokoknya ini merek GoPro, gue pakai merek GoPro yang sering gue pakai ketika gue males gitu ya, males bawa kamera-kamera banyak. Nah gue bawanya kamera mirrorless dan kamera Action Cam. Yang keempat itu ada drone teman-teman. Nah kalau drone ini nggak begitu wajib ya teman-teman, karena drone itu cuman pemanis aja sebenarnya ya. Kalau misalnya nggak ada juga nggak begitu penting, tapi kalau misalnya ada bisa jadi memperbagus footage kalian. Nah di sini gue kalau misalnya mau rekomendasiin sih, kalian menggunakan kalian bisa menggunakan drone DJI Mavic Pro ya, Mavic Pro kalau nggak Mavic Air, kalau nggak DJI Spark, itu udah bagus karena si DJI Mavic Pro ini tuh udah bisa dilipat ya, jadi bisa masukin slip ke dalam tas kalian, atau enggak kalian bisa pakai Spark ya. Spark itu kecil banget, terus ada tasnya juga, itu bisa diselipin juga. Tapi nggak begitu wajib ya buat teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak punya budget, nggak perlu memaksakan untuk membeli drone ini, karena ya sebenarnya fungsinya untuk pemanis aja sih sebenarnya, nggak begitu penting dan nggak begitu wajib banget ya buat yang suka traveling gitu ya. Yang penting sih tadi yang pertama dari kamera, terus juga dari action cam, terus lensa juga itu pengaruh banget yang bisa menunjang kualitas foto dan video kalian itu menjadi bagus teman-teman. Nah yang terakhir itu gue biasanya bawa recording teman-teman. Recording ini fungsinya untuk apa? Ini tuh untuk menangkap audio ya, menangkap audio. Misalnya kalian videonya udah bagus tapi audionya kurang, ya buat apa gitu, jadi kurang enak dilihat juga teman-teman. Kalau enggak pakai Sony ini nih, Sony ini harganya 500.000, murah banget. Kalian bisa buat recording dipegang gini, kalau enggak kalian bisa pakai mikrofon tambahan nih, mikrofon eksternal, langsung masukin ke sini jadi clip on lalu digabungkan. Tapi kalau misalnya recording ini itu fungsinya kalau misalnya si kameranya tuh enggak support mikrofon eksternal ya teman-teman, kayak di Sony A6000 itu enggak begitu kurang banget audionya. Jadi kalian harus banget menggunakan si recording ini. Nah satu lagi teman-teman, yang terakhir itu ada handphone nih. Handphone ini tuh gue suka pakai banget kalau misalnya gue males ngeluarin kamera mirrorless. Kenapa? Ini simple banget yang bisa kalian keluar masukkan tas secara mudah gitu ya. Kalau misalnya kalian males ngeluarin mirrorless gitu, kalian bisa menggunakan handphone kalian. Ini gue pakai Samsung S9 yang harganya sekarang tuh murah banget, cuma 2,5 juta ya secondnya teman-teman. Dulu tuh barunya mahal banget teman-teman, jadi nggak begitu kebeli ya. Jadi kalau misalnya kalian murah sih nih pakai ini, kualitasnya udah bagus, udah di Full HD teman-teman, terus juga FPS-nya udah 60, jadi buat kualitas video kalian itu bagus gitu ya. Kalau enggak tuh kalian bisa menggunakan iPhone 7 ke atas ya teman-teman, iPhone 7, 8, 9 itu kualitasnya udah bagus banget. Jadi nggak perlu ribet kalau misalnya kalian pengen traveling, itu nggak perlu bawa-bawa yang banyak banget ya, nggak perlu bawa-bawa kayak gimbal gitu ya. Kalau misal gimbal kan kita harus kalau misalnya keperluan kita untuk syuting yang benar-benar profesional gitu ya. Kalau misalnya kita untuk traveling sih seminimal mungkin kita membawa barang yang tidak terlalu banyak teman-teman ya, seperti kamera yang tidak terlalu besar seperti mirrorless aja, terus lensanya yang compact banget gitu ya, misalnya pakai di fix juga bisa, kalian bisa menggunakan fix 16 mili, terus pakai fix lagi di 35 mili untuk beauty shootnya. Jadi membawa 2 lensa aja kalau misalnya kalian tidak menggunakan lensa zoom teman-teman. Terus pakai action cam itu sangat-sangat membantu untuk menambah footage kalian ketika kalian pergi ke luar kota atau enggak keluar main gitu ya. Nah terus kalau misalnya kalian pengen ngeditnya gitu ya, pengen secara instan, pengen langsung update nih, gimana sih caranya? Kalian bisa, kalau misalnya video, kalian bisa download aja aplikasinya yaitu VN itu gampang banget dan
instan banget teman-teman, kalian bisa download di Play Store itu tanpa watermark, kalian bisa download dan efeknya tuh udah bagus-bagus ya, bisa nambahin title, bisa nambahin transisi, itu yang penting kalian bisa mengambil gambarnya seperti apa, kalian bisa langsung update, langsung diekspor aja, itu ekspornya udah full HD. Kalau enggak kalian bisa pakai CapCut, CapCut itu udah mantep lah ya, udah menurut gue sih CapCut udah semua efeknya juga ada. Nah kalau untuk fotonya kalian bisa pakai Adobe Lightroom. Adobe Lightroom itu biasanya gue untuk ngedit warna aja ya di foto kalian, foto-foto gue pakai Adobe Lightroom aja, nggak perlu pakai aplikasi lain lagi karena berat ya teman-teman kalau misalnya kita install banyak aplikasi di handphone kita gitu, nanti ketika kita untuk ngambil momen kalau misalnya semuanya memori udah habis kan gimana lagi gitu ya. Nah terus juga kalian harus spare memori yang ruangannya kosong ya teman-teman, karena kita nggak tahu kita bakal ngerekam apa nanti di ketika kita main, kita harus banyak ngerekam atau enggak memotret biar nanti tuh kita nggak bingung gitu ya kalau misalnya kita mau update, kalau nggak mau upload gitu ya. Apalagi kebutuhannya di YouTube itu benar-benar harus di konsep dulu sebelum pergi tuh, sebelum kita tag ya, karena nanti jadi buang-buang memori ya, sayang juga sih sebenarnya. Tapi pasti ada sih yang jadi sampah virtual yang cuma direkam tapi nggak dimasukin footage, itu pasti banyak banget dan ngalamin banget ya teman-teman. Nah mungkin segitu aja sih kalau misalnya sharing kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Ini hanya sekedar sharing aja yang sering gue pakai dan sering gue gunakan ketika gue main keluar kota gitu ya. Kalau misalnya untuk syuting ya itu aja sih sebenarnya, yang penting nggak bikin kita ribet sendiri, nggak memperumit kita sendiri, yang penting bisa masuk satu tas aja, pilih-pilih aja lah, misalnya kamera gede dan lensa yang nggak kepake, itu tergantung lagi kebutuhan kalian butuhnya seperti apa, kalian butuh kamera yang untuk 4K atau enggak untuk pokoknya itu tergantung lagi kebutuhan kalian. Kalau menurut gue sih kalau misal di zaman sekarang ya, di tahun 2022 di Sony A6000 itu masih cocok untuk traveling, untuk video, untuk foto, itu udah bagus banget sih si Sony A6000 ini. Kalau misalnya budget kalian belum sampai ke A63, A64, A67, A67, A7 itu masih bisa kalian pakai di Sony A6000. Kalau enggak pakai Canon itu di EOS M, mungkin kalau enggak di Fujifilm di XT, kalau enggak di Olympus juga ada, masih banyak lainnya. Kalian tinggal pilih aja di marketplace mana yang cocok untuk bukan karakter sih, lebih ke kalian gitu ya, karakter kalian gitu ya, yang selera kalian tuh seperti apa. Nah mungkin segitu aja video kali ini dari gua, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Yang belum subscribe bisa kalian klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. See you next video, bye bye.